Saudaraku, diri ini sangat terpukul. Diri ini sangat bersedih ketika mendengar dan melihat headline news akan legalisasi investasi khamar di negeri tercinta ini. Karena khamar telah Allah hukumi najis dan merupakan perbuatan syaitan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dan yang membuat sedihnya lagi, bagaimana kok khamar bisa mendapatkan legalisasi investasi di negeri ini, sedangkan telah jelas hukumnya haram sebagaimana dalam sabdanya. Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyak dan itu memabukkan, ya, maka itu juga haram. Atau apa yang sedikit itu pun akan tetap haram. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, ketahuilah khamar adalah induk segala kerusakan. Karena ketika kita menegaknya, meminumnya, maka kita akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah lainnya. Sebagaimana dalam sabdanya, khamar adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Dan barang siapa yang meminumnya, ia bisa terjerumus untuk menzinai ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dari itu sudah seharusnya kita untuk menjauhi perbuatan khamar ini, untuk menjauhi meminum khamar ini, karena perbuatan khamar ini akan memanggil saudara-saudara kekejian-kekejian yang lainnya. Bahkan kita bisa sampai terjerumus dalam perzinahan, terjerumus untuk menzinai ibunya sendiri, saudari ibunya dan saudari ayahnya tanpa kita sadari, karena akibat meminum khamar tadi. Ketahuilah khamar adalah sumber segala bencana. Maka dari itulah sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita untuk menjauhi sumber bencana ini, agar kita selamat dan bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan bencana, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan cobaan dan mendapatkan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabdanya, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi atau longsor, dilempari batu dan dirubah rupanya. Kapan? Hal itu terjadi jika minuman keras telah diminum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari itu sudah seharusnya kita harus menjauhi perbuatan khamar ini, karena sudah banyak musibah menimpa negeri ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang memiliki kebijakan, dan semoga Allah melindungi kita, anak-anak kita, keturunan kita, terkhusus Indonesia dari kerusakan-kerusakan yang salah satunya disebabkan karena kita melegalkan khamar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita semua, terkhusus umat Islam, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang telah dilarang oleh Allah dalam dosa besar, yaitu adalah meminum khamar.